Konsep infeksi. Pengertian infeksi saluran reproduksi. Sesuai namanya, infeksi saluran reproduksi merupakan suatu infeksi yang menyerang organ genital seseorang dan dapat dialami pria maupun wanita. Terdapat 3 jenis infeksi saluran reproduksi, seperti Trichomas vaginalis, kondiloma, dan HIV. Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis merupakan spesies yang patogen pada manusia dan menyebabkan trichomoniasis vagina. Trichomonas vaginalis merupakan protozoa pada Tractus urogenitalis, penyebab penyakit menular seksual. Manifestasi klinis. Gejala klinis trichomoniasis bervariasi pada perempuan mulai dari tanpa gejala sampai menimbulkan gejala berupa vaginitis. Sepertiga perempuan tanpa gejala berkembang menjadi vaginitis selama 6 bulan. Gejala klinis lain berupa keputihan berwarna hijau diagnosis tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan gejala klinis karena beberapa gejala juga mirip dengan penyakit seksual transmitted disease atau disingkat STD. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosis trichomoniasis mikroskopik. Pemeriksaan mikroskopik merupakan pemeriksaan langsung, sederhana dengan biaya yang relatif murah. Dilakukan untuk melihat parasit berbentuk seperti buah pir dengan ciri khas, melihat pergerakan dari stadium trophozoid Trichomonas vaginalis melalui pembuatan sediaan basah menggunakan larutan salin dari sekret vagina maupun sekret uretra. Pemeriksaan ini pertama kali diperkenalkan oleh Donne pada tahun 1836. Namun pemeriksaan mikroskopik ini kurang sensitif dikarenakan pengamatan mikroskopik harus dilakukan sesegera mungkin dan apabila terjadi keterlambatan dalam pengumpulan, transport, dan pemeriksaan spesimen, maka akan mengurangi kemampuan pergerakan dari parasit. Pemeriksaan yang dilakukan antara 10-30 menit. Penyimpanan spesimen di bawah suhu 22 derajat Celcius akan mengurangi motilitas atau pergerakan parasit. Floor albos. Keputihan atau floor albos merupakan sekresi vaginal abnormal pada wanita. Keputihan adalah semacam slim yang keluar terlalu banyak. Warnanya putih seperti sagu, kental, dan agak kekuning-kuningan. Jika slim atau lendir ini tidak terlalu banyak, tidak menjadi persoalan. Keputihan adalah nama gejala yang diberikan kepada cairan yang dikeluarkan dari alat-alat genital yang tidak berupa darah. Klasifikasi floor albos. Yang pertama, keputihan normal atau fisiologis. Keputihan fisiologis terdiri atas cairan yang kadang-kadang berupa mukus yang mengandung banyak epitel dengan leukosit yang jarang. Keputihan fisiologis ditemukan pada yang pertama, bayi yang baru lahir sampai umur kira-kira 10 hari. Di sini sebabnya ialah pengaruh estrogen dari plasenta terhadap uterus dan vagina janin. Yang kedua, waktu di sekitar ovulasi dengan sekret dari kelenjar-kelenjar serviks uteri menjadi lebih encer. Keputihan tidak normal atau patologis. Penyebab paling penting dari keputihan patologi ialah infeksi. Di sini cairan mengandung banyak leukosit dan warnanya agak kuning-kuningan sampai hijau, seringkali lebih kental dan berbau. Yang pertama, cairan keputihan yang kental seperti susu dengan bau yang amis atau anyir. Keadaan ini dimungkinkan karena infeksi yang disebabkan oleh bakteri Haemophilus. Diperlukan pemeriksaan khusus untuk membedakannya dengan infeksi Trichomonas. Yang kedua, cairan keputihan yang encer seperti air, berwarna coklat atau keabu-abuan dengan bercak-bercak darah dan berbau busuk. Janganlah bersantai dan tidak mempedulikan kelainan ini. Hal ini merupakan tanda-tanda infeksi yang lebih parah, dapat kanker atau penyakit menular seksual lainnya. Manifestasi klinis. Segala perubahan yang menyangkut warna dan jumlah dari sekret vagina merupakan suatu tanda infeksi vagina. Infeksi vagina adalah suatu yang sering kali muncul dan sebagian besar perempuan pernah mengalaminya dan akan memberikan beberapa gejala floor albos.
Yang pertama, keputihan yang disertai rasa gatal, ruam kulit dan nyeri. Yang kedua, sekret vagina yang bertambah banyak. Yang ketiga, rasa panas saat kencing. Yang keempat, sekret vagina berwarna putih dan menggumpal. Yang keenam, berwarna putih kerabu-rabuan atau kuning dengan bau yang menusuk. Pathway. Faktor resiko: gangguan hormon, infeksi, kanker, kurang perhatian higien alat kelamin. Terganggunya keseimbangan ekosistem dalam vagina. Tumbuh jamur dan kuman. Tingkat keasaman dalam vagina terganggu. Flora normal dalam vagina mati. Tumbuh keputihan abnormal, leukorea patologis. Lalu, cairan keputihan berbau, gangguan kenyamanan, tidak mengetahui cara pengobatannya. Ada juga gatal pada kemaluan, iritasi pada kulit, pola istirahat terganggu. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan biokimia, dan urinalisis. Yang kedua, kultur urin untuk menyingkirkan infeksi bakteri pada traktus urinarius. Yang ketiga, sitologi vagina. Yang keempat, kultur sekret vagina. Yang kelima, radiologi untuk memeriksa uterus dan pelvis. Kondiloma. Menurut Ciuffo, kondiloma acuminata adalah tumor pada genitalia yang bersifat lunak seperti jengger ayam dan tidak nyeri dan merupakan pertumbuhan jaringan yang bersifat jinak, superficial, terutama di daerah genitalia. Jenis-jenis penyakit kondiloma. Yang pertama, bentuk acuminata, terutama dijumpai pada daerah lipatan dan lembab. Terlihat vegetasi bertangkai dengan permukaan berjonjok seperti jari. Yang kedua, bentuk papul. Lesi bentuk papul biasanya didapati di daerah dengan keratinisasi sempurna, seperti batang penis, pulpa bagian lateral, daerah perianal, dan perineum. Yang ketiga, bentuk datar. Secara klinis, lesi bentuk ini terlihat seperti makula atau bahkan sama sekali tidak tampak dengan mata telanjang, dan baru terlihat setelah dilakukan tes asam asetat. Manifestasi klinis. Masa inkubasi kondiloma acuminata berkisar antara 2 minggu hingga 9 bulan. Kondiloma acuminata yaitu acuminata, keratotik, dan papul. Bentuk acuminata lunak karena tidak berkeratin, berbentuk seperti kembang kol, terutama di daerah mukosa yang hangat, lembab, dan tidak berambut. Bentuk keratotik menyerupai kutil biasa, di daerah kering, kulit anogenital. Bentuk papul di daerah dengan keratinisasi sempurna yaitu di batang penis, bagian lateral, pulpa, perineum, perianus, permukaan halus, licin dan tersebar diskrit. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, tes asam asetat. Yang kedua, kolposkopi. Yang ketiga, pemeriksaan histopatologi. Yang keempat, pemeriksaan dermoskopi. Yang kelima, identifikasi genom HPV.